welcome back. Arul Purnomo. Kita hari mau bikin resep menu makanan yang sangat mudah, gampang, yang bisa dinikmatin di saat berbuka puasa dan juga sahur. Ini bisa disiapin sehari sebelumnya kalau kalian males tinggal goreng ya. Kita mau bikin salah satu hidangan yang saya ini bener-bener nikmatin sih di Sydney dulu, tapi di restoran Thailand. Jadi ini hidangan khas Thailand, Pat Tong Ko. Yaitu adalah, kalau misalkan nggak ngerti Pat Tong Ko itu apa, itu adalah cakwe digoreng, kasih saus pandan, custard, enak pol ya. Jadi ini bahan-bahannya udah tak siapin, ada maizena, ada susu. Ini bukan susu kental manis, susu evaporated milk. Evaporated milk itu berbeda dengan susu biasa dan juga susu kental manis ya. Daun pandan, telur, baking powder, baking soda, gula, ada santan, ada tepung, ada air, ntar ada minyak sama garam. Semoga semua kalian yang berpuasa lancar dan juga ada lain-lain. Saya tuh kemarin kalian lihat nggak yang kemarin ada berita apa namanya YouTuber masa bikin prank 10 juta buat bawa orang kasih pizza yang berpuasa gitu, dikasih 10 juta kalau misalnya mau batal puasa. Kan gila. Orang aku yang Cina kafir, yang menurut kalian kafir aja nggak kayak gitu loh, malah bagi-bagi resep sahur dan juga berbuka. Ini malah ngeprank 10 juta supaya orang, kamu Tuhan dah, ya kan? Kendeng orangnya. Anyway, kita mulai ya. Udah emosinya dikeluarin. Daun pandan. Ini daun pandan ada yang panjang, ada juga yang pendek. Beda loh. Daun pandan hijau dan juga daun pandan rasa. Daun pandan rasa itu yang mengeluarkan rasa dan juga wanginya, ya. Kita mulai, kita pakai blender. Kita mau ngeblend dulu. Jadi daun pandan ini kita potong saja, robek, terserah kalian mau bikinnya gimana. Nah, ini daun pandan masukin sini. Setelah itu kita ambil 3 sendok maizena. Maizena ini adalah cornstarch ya. 1, 2, 3. Maizena udah masuk. Ini kita bikin custard. Custard kalau misalnya di bagian Eropa Barat kita bikin pastry cream. Tapi kita bikin pakai santan, nggak pakai susu, itu lebih ke Asia. Sebenarnya ujung-ujungnya sama-sama aja. Jadi kita pakai kuning telur, boom, 1. Kita pakai 3 ya. Teper. Nah. Oke, ini udah disiapin ya, dipinggirin. Kuning telur. Nah, ini tips dan juga trik. Kalau misalnya kita bikin pastry cream, kita bikin custard, ya kan? Kan pasti ada susu atau santan. Ini in this case kita pakai santan. Ini kita kasih sedikit tuang. Sisanya santan. Kita blender. Pip. Udah beres, warnanya hijau, tanpa coloring, natural, aromanya wangi, enak. Oke, ini diminggirin dulu ya. Nah, terus habis itu disaring. Santan dengan pandan itu kayak apa nama istilahnya itu best friend. Kalau misalnya di sekolah itu kayak teman baik gitu, yang contek-contekan duduk sebelah-sebelah. Jadi wanginya itu saling mengkomplement satu sama yang lain. Pasangan yang pas gitu loh. Disaring, jangan lupa kita masih ada serat-serat daun ini, jadi otomatis disaring cara pelan-pelan, jangan semua langsung disuntak. Kalau disuntak semua nanti ampasnya ini yang nggak enak, jadi lengket-lengket gitu ya. Di mulut tuh kayak. Oke, disaring dulu. Bisa lihat ampasnya tuh mulai keluar. Untung blendernya mahal, jadi ampasnya itu halus semuanya, jadi sari semua dapat gitu loh. Tuh. Blender mahal tapi dikasih sih gratisan, di endorse. Thank you Oxon. Nah, kalian bisa lihat ampasnya. Jangan lupa ini semua diperes sampai titik terakhir tuh. Udah nggak ada lagi. Oke, we don't need this. Buang. Panasin api kecil. Terus di sini ada gula 60 gram. Kita campur. Diaduk aja sama gula. Kita akan hangatin
Setelah itu yang tadi kita bikin ini nih, kuning telur, maizena sama santannya sedikit kita aduk jadi satu. Kalau ada whisk, pakai whisk. Make sure nggak ada dry spot atau lump. Kenapa tadi dikasih santan sedikit? Supaya kita bisa melarutkan temperaturnya telur ini dan juga mencairkannya supaya nanti itu waktu dikasih adonan panas ini nggak curdle gitu. Sausnya udah selesai. Ini namanya sangkaya. Kaya terbuat dari kaya toast ya, pandan dan lain-lain. Jadi make sure when kita masakin itu sampai sedikit mendidih. Karena ini santan bukan susu, so it's okay. Jadi sedikit mendidih sampai rasa hijau rumput dari pandan itu lumayan hilang ya. Ini udah mulai mendidih. Ya kan? Tangan kalian tuh punya cuma dua. Kasih ke kain supaya kalian aduk mixing bowl kalian tuh nggak goyang. Terus baru tuang ini sedikit pelan-pelan. Nah ini namanya tempering. Sudah adonannya hangat, ya masukin aja semuanya nggak apa-apa. Nah dari adonan ini kan masih encer, ini masih mentah. Kita masak lagi, kita tuang lagi ke sini. Nah medium aja ya. Otomatis telur ini akan menjadi thickening agent sama dengan maizena tersebut. Ini akan menjadi custard yang manis, yang enak, yang gurih. Bisa kalian dip dengan cakwe, pakai donat, pakai cakwe, roti. Daripada kalian nganggur bikin roti meses semua. Aduh, pakai whisk terlebih dahulu. Api medium. Adonan ini akan mengental, gengs, karena dari telur dan juga maizena tersebut. Kalau sudah nih lihat teksturnya sudah lebih kental seperti ini. Dan dikocok sampai halus ya, sampai merata. Tuh udah mulai kental kan. Setelah itu kita akan taruh lagi, panasin lagi gitu ya. Api kecil saja, nggak usah besar karena kita nggak mau bawanya burn ya. Jadi kita mau adonan ini sampai telur ini mateng. Kalian tahu matangnya gimana? Oh, apakah saat mengental ini udah matang? No. Kalian skip. Kalau masih merasa kayak telur amis, kalau masih merasa ada rasa tepung, itu berarti belum matang. Mata kita bisa ditipu, lidah kita tidak bisa. Seperti kita melihat di Instagram, foto-foto banyak filter, mata kita tertipu. Dalam dong. Diaduk, dikocok sampai mengental halus seperti ini. Kita lihat lagi, udah ada keluar bubble-bubblenya seperti ini. Blup, berarti udah mau selesai. Blup. Cip. Udah pas, manisnya udah pas. Yang terakhir, gak ada bukaan kaleng di rumah. Oxon aku nggak punya bukaan kaleng loh. Mau kirim nggak? Atau brand-brand lainnya? Evaporated milk. Kita cuma taruh seperti ini. Seberapa kental, seberapa cair itu terserah kalian. No. Diaduk lagi sampai halus. Tadi warnanya hijau yang sedikit gelap, ini menjadi hijau yang lebih terang. Dan juga adonannya tidak sekental yang tadi. Oke, tambahin lagi. Ini kurang lebih 3 sendok. Wow, moncrot sampai dang di. Ini sausnya udah selesai. Jadi ini kita simpan dulu di sini. Kita akan sajikan ini dingin. Jadi ditaruh dulu di kulkas. Untuk menyimpan pastry cream dan lain-lain itu seperti ini. Ini kita tutup aja ya. Supaya apa? Kita nggak mau build skin seperti kulit, layer kulit di atas. Ini taruh di kulkas. Mana tempatnya? Nah, ini aja deh. Beres. Next, kita bikin cakwenya. 440 gram
tepung putih biasa, garam, 1 cubit, 275 gram air. Saya pakai air galon, bukan air keran. Setelah itu, baking soda 1 sendok teh, baking powder 3 sendok teh, endok 1 butir. Ambil garpu, dikocok semua jadi satu. Dikocok, make sure semuanya di samping-samping ini. Kita otomatis adonan tepung ini kan menghydrate gitu, menyerap airnya. Jadi kita aduk sampai menjadi seperti ini. Jari kalian tepungin dikit, kasih tepung sedikit. Pakai tangan sekarang. Nah, 1 tangan naik, 1 dibejek, 1 naik, 1 dibejek, pelan-pelan aja. Gak siang mau pakai tangan, pakai spatula. Tarik, tekan, tarik, tekan. Sampai adonan ini menjadi apa namanya? Nggak menjadi satu, nggak kering, nggak ada dry spot. Kenapa pakai rubber spatula loh? Nggak seberapa lengket. Kalian mau pakai mixer bisa, tetapi ingat, kita bikin cakwe, kita bukan bikin adonan roti. Kalau misalnya kita bikin adonan roti sampai bulat, sampai glutennya semua kenceng gitu, nanti cakwenya nggak bisa ngembang. Kita becek-becek lagi. Nah, untuk scrape itu pakai belakang, begini ya. Tuh. Kalau misalnya pakai depan, itu nanti lengket semuanya gitu. Kalian bisa ngerasain aja, kalau udah benar-benar kenceng, nggak terlalu halus, nggak terlalu kenceng banget, tapi menyatu seperti ini. Kalian ambil minyak, dikasih minyak saja 1 sisi, terus begini nih, diaduk. Tuh ya, panasin minyak dulu. Setelah jadi bola seperti ini, kita akan rest adonan kita selama 1 hari di kulkas, 1 malam. Jadi kasih plastik wrap seperti ini, bola cakwe yang besar, bum. Ya, empuk, bulat. Jadi ini kita rest adonannya nih. Adonannya masih basah, perlu rest. Gluten ini perlu ngeset, baking powder, baking soda ini supaya aktif, supaya nanti waktu digoreng. Oke, ini tak siapin. Kemarin saya udah nyiapin 1 adonan. Kalau misalnya kalian follow Instagram dan juga Twitter saya, kalian lihat post-post saya beberapa kali, banyak itu ya. Udah tak siapin adonannya. Iki. Next, tepung. Kasih tepung dulu, kita stretch. And then kita lihat, kita jadikan satu. Pakai belakang pisau, kalau nggak ada chopsticks, ya ditekan. Adonan kita tarik dari tengah, kita cemplungi. Ini akan mendelep, normal, harus digoyang-goyang supaya adonannya ngembangnya merata. Apinya jangan terlalu besar, nanti kalau misalnya terlalu besar nanti cakwenya akan gosong. Tuh mulai ngembang, kelihatan bola-bola, bubble-bubble-nya. Kita mau masak sampai golden brown. Tuh, satu sisi sudah golden brown. Make sure warnanya semua sama ya, geng. Nah, ini udah selesai. Minyaknya dibuang sedikit.
Cakwe bisa buat bubur, buat berbuka rame-rame. Enjoy guys. Selamat berbuka, selamat menunaikan ibadah puasa dengan aman dan juga semoga lancar. Bye.